Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Ya, iman ini adalah hal yang paling mendasar, pondasi dari yang namanya beragama Islam. Itu adalah dasarnya keimanan. Nah, iman ini, ya, iman itu artinya kan mempercayai dan menerima benarnya agama Islam. Ya, beriman itu adalah mempercayai dan menerima benarnya agama Islam. Nah, kalau yang demikian, menerima artinya kan mempercayai dan menerima benarnya agama Islam, maka agama Islamnya disebutnya kan kemudian Islamnya gitu ya, dianut menjadi agamanya. Nah, iman ini kalau di akhirat itunya, iman ini untuk di akhirat itulah nanti yang akan membedakan dan memisahkan manusia. Yang tidak beriman pasti masuk neraka dan abadi. Yang beriman pasti masuk surga dan abadi. Imannya yang memisahkan, membedakan dan memisahkan manusia menjadi dua kelompok lah itunya, yang masuk neraka dan abadi itu yang tidak beriman. Yang beriman masuk neraka, masuk surga dan abadi. Tapi masalahnya tentang masuk surga ini ya bukan artinya tidak masuk neraka dulu, tapi pada akhirnya gitunya apabila beriman pasti masuk surga. Ya kalau sudah masuk surga nggak akan keluar lagi, ya abadilah di surga. Nah, ini pondasi, berartinya iman itu pondasi, iman itu dasar. Artinya ya inilah, iman itu masalah yang mendasar, masalah yang fundamental, yang pada akhirnya akan membedakan dan memisahkan manusia seperti barusan. Dan ternyata kan masalah iman ini panjang, itu panjang masalahnya, tidak sederhana. Ya, tentang iman ini ya masalahnya panjang, tidak sederhana, banyak masalah sekitar iman ini. Nah, hingga yang kita kaji ini ya kitab Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari sendiri ini membahas tentang iman ini sampai seluruhnya ada 42 bab. Itu kan menunjukkannya berarti masalahnya banyak, panjang, tidak sederhana nih masalah tentang iman. Nah, yang kemarin ya bab ke-14 tentang iman ini ya, yaitu ini ulasan sedikitnya bab yang kemarin untuk menyegarkan lah gitu, itu ngapalkeun gitu, itu ngapalkeun itulah. Seperti orang tua kepada anak kan suka memerintahkan untuk menghafal, belajar. Kenapa diperintahkan demikian? Kalau di rumah kan suka diperintahkan menghafal, belajar. Kenapa diperintah demikian? Kan di sekolahnya juga sudah belajar. Nah, itu kan kalau menghafal, dibaca lagi, dipelajari lagi di rumah, nah itu akan semakin kuat gitu kan menempelnya. Beda dengan yang hanya sekali mendapatkan pelajaran tersebut ketika di sekolah. Ketika di sekolah, oh iya paham, pulang ke rumah kan bisa lupa. Nah, ini pentingnya diulang itulahnya. Karena metode sebutnya mungkinnya metode Allah mengajarkan agama Islam juga demikian.
banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang diulang. Banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang diulang. Bahkan Al-Fatihah nih. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah ringkasan, intisari dari seluruh Al-Quran. Padahal Al-Quran kan ribuan ayat, 6.000 lebih ayat. Diringkas oleh Allah hanya menjadi 7 ayat. Al-Fatihah itu adalah intisari ringkasan dari seluruh Al-Quran. Ini tidak boleh lupa. Makanya oleh Allah Al-Fatihah ini jadi bacaan pokok di setiap rokaat sholat. Benarlah ternyata Al-Fatihah itu kan dibaca setiap kali sholat. Gak pernah ada orang yang lupa Fatihah. Gak ada kan orang yang lupa surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena diulang-ulang. Coba kalau hanya sekali, besoknya, lusanya, udah lupa. Itu hanya sebetulnya maksud saya suka sekarang ini bab ke-15. Nah, yang kemarin ini setiap kali pertemuan ya saya suka seperti itu nih. Sekarang ini bab ke-15. Yang kemarin bab yang ke-14 nih nah, saya sengaja mengulang untuk menyegarkan lah, bukan diulang seluruhnya kan. Nah, bab ke-14 kemarin babnya ya Imam Bukhari adalah man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari minal iman. Bab kembali kepada keburukan, bukan kembali kayaknya. Nah, di dalam hati ini memiliki rasa, mungkinlah demikiannya. Di dalam hati memiliki rasa benci untuk kembali kepada keburukan yang pernah dilakukan. Nah, apabila kebencian untuk kembali kepada keburukan itu sebesar, gitulahnya nih, kebenciannya itu sebesar kalau dilemparkan ke dalam neraka. Nah, artinya di sini bisa dengan seperti ini. Coba bayangkan, artinya coba bayangkan kalau kita dilemparkan ke dalam neraka, suka nggak? Mau nggak? Pastilah gitu ya, merinding. Pasti apa di sini disebutnya dengan pasti rasa kebencian kalau dilemparkan ke dalam neraka itu semua orang juga sangat besar. Nah, rasa kebencian yang besar apabila dilemparkan ke dalam neraka itu, nah seharusnya sebesar itu kebencian untuk kembali kepada, artinya untuk melakukan lagi gitunya. Kebenciannya itu harus sebesar kebenciannya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Nah, apa namanya, rasa benci, tidak suka, tidak mau untuk kembali melakukan keburukan yang pernah dilakukan. Nah, untuk kembali melakukan keburukan yang pernah dilakukan itu, gitu ya. Nah, mestinya di dalam diri itu ada rasa benci untuk kembali ke masa lalu lah gitunya, ke masa lalu, kepada keburukan yang pernah dilakukan. Nah, kalau demikian, ya itulah iman. Itu salah satu dari bagian iman. Nah, artinya juga ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya tanyakanlah kepada diri sendiri. Tanyakanlah kepada diri sendiri, ada nggak rasa tersebut? Ada nggak kebencian untuk kembali melakukan keburukan yang pernah dilakukan sebelumnya?
Nah berarti, nah itu indikasinya, salah satunya indikasi disebutnya tinggi atau rendahnya iman. Kalau begitu mudah, katakannya begitu mudah, dengan mudahnya melakukan lagi, tapi setelah melakukan kemudian menyesal. Tapi kemudian melakukan lagi. Nah, ini masalahnya di mana? Artinya di mana nih kalau terjadi demikian? Masalahnya iman yang rendah, berarti imannya rendah, imannya tipis. Sehingga tidak ada nih seperti yang disebutkan di dalam bab ini. Untuk kembali kepada keburukan yang pernah dilakukan itu, yang ada seharusnya kebencian yang sangat besar. Ini malah begitu mudah melakukan lagi, kejadian lagi. Setelah terjadi barulah menyesal. Nah, iman berarti masalahnya kalau demikian. Itu yang kemarin ya, bab ke-14. Intinya sekali lagi nih, memiliki rasa kebencian yang besar untuk kembali kepada keburukan yang pernah dilakukan, itu bagian dari iman, atau tidak bisa dipisahkan, atau sangat erat kaitannya dengan iman. Nah berarti demikian, ya tanyakanlah kepada diri sendiri, di mana hal ini bisa menjadi indikasi, artinya setinggi apa atau serendah apa iman yang kita miliki. Ini bisa menjadi indikasi. Nah kalau memiliki kebencian yang sangat besar, nah itu berarti imannya tinggi. Artinya jangankan sampai benar-benar terjadi melakukan lagi, baru mendengarnya saja sudah. Ya, ini yang muncul adalah kebencian yang sangat besar. Akhirnya ulasan lahnya bab yang kemarin, bab ke-14. Nah sekarang bab yang baru, babu tafaduli ahlil imani fil a'mal. Kurang lebih seperti ini nih. Ini babnya ya, judul babnya bab namanya lebih baik, lebih utama, apalah sebutannya gitulahnya, lebih baik atau lebih utama, lebih tingginya seseorang dibandingkan dengan sesama mukmin. Dari apanya? Kalau membandingkan mukmin dengan kafir, itu bukan untuk dibandingkan. Itulah, jangan membandingkan seorang mukmin dengan kafir. Itu seperti buah yang segar dibandingkan dengan buah yang busuk. Andai seperti ini disimpan gitu berdekatan, lalu kita disuruh memilih mau yang mana, yang satu segar, yang satu busuk. Atau budak gak bisa lah sebut nanti, atau budak gak bisa gitu. Yang satu jelas terlihat segarnya menarik, yang satu busuk ada belatungnya. Nah ini kan bukan untuk dibandingkan. Tapi kalau dua-duanya segar nih, ini kita mau pilih yang mana? Artinya kita akan memilih yang lebih baik tetap kan. Ini buah mau yang mana nih? Dua-duanya bagus, dua-duanya segar. Tapi kan kita ingin yang lebih baik. Nah itu baru lama kita memeriksanya buah tersebut, gitulah ya. Karena dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Kalau yang sebelumnya, yang satu segar, yang satu busuk, wah itu malah sareret, ketingali, bedana. Nah ini babnya adalah kalau mukmin dengan kafir jangan dibandingkan. Nah ini babnya adalah seorang mukmin, orang yang beriman, ini dikatakan lebih baik
lebih utama, lebih bagus, lebih tinggi dari mukmin lainnya. Nah, ini dari apanya gitu ya? Dari apanya? Karena nah ini nih ya, sekalian saja nih ya. Karena Allah menyediakan surga itu 100 tingkatan. Nah, ininya kita baca nih hadisnya nih ya. Nah, sebentar nih. Nih hadisnya. Surga itu terdiri dari 100 tingkatan. Sementara kalau orang kafir tadi ya, orang kafir banyak ayat yang menyebutkan orang kafir masuk neraka dan abadi. Artinya mereka tidak akan ke surga, tidak akan pernah ke surga karena mereka itu masuk neraka dan abadi. Berarti yang ke surga itu hanya orang-orang yang beriman. Tapi surga itu ternyata ada 100 tingkatannya. Misalnya ginilah, si A misalnya, kita menyebut secara acak saja nih ya. Si A ini orang-orang yang beriman semuanya nih. Si A misalnya masuk surga tingkat 65 karena ada 100 nih ya. Si A masuk surga tingkat 65. Si B tingkat 37. Si C tingkat paling rendah. Ini yang membedakan apanya? Kenapa mereka ini di surganya beda-beda? Tentu tiap tingkatan surga itu beda kenikmatannya, apa namanya lagi sebutan nantinya, fasilitasnya mungkinnya, fasilitasnya, jumlah bidadarinya nggak sama. Nah, yang menyebabkan si A di tingkat 65, si B di tingkat 37, yang membedakan mereka itu apanya? Kan sama-sama beriman. Itu kan sama-sama beriman, tapi tingkatan surganya tidak sama. Sementara tiap tingkatan surga beda kenikmatannya, beda fasilitasnya. Itulah fasilitas itu kalau istana misalnya. Kalau di surga semuanya istana, nggak ada rumah. Tingkat yang paling rendah pun di surga itu istana. Tapi kan nggak akan sama istana di tingkat pertama, tingkat kedua itu apalagi dengan tingkat yang tertinggi. Nggak akan sama. Nih hadis yang menerangkan demikiannya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Saya baca terjemahnya saja nih. Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah. Nah, ini kebetulan nih hadis ini menyebut itu yang paling mendasar. Barang siapa beriman kepada Allah, kemudian mendirikan sholat atau menegakkan sholat, saum di bulan Ramadan, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dengan catatan nih, dengan catatan, apa langsung ke surga? Nah, karena ya buat apa ada hisab kan? Kita kan tahu ya bahwa di akhirat nanti kan manusia dihisab. Dan yang dihisab ini adalah orang Islam, orang yang beriman. Kafir nggak dihisab. Orang-orang kafir itu masuk neraka tanpa hisab. Tapi orang-orang yang beriman, kalau orang kafir seluruhnya, orang kafir seluruhnya masuk neraka tanpa hisab. Tapi kalau orang yang beriman, ada yang masuk surganya tanpa hisab. Tapi jumlahnya sepertinya tidak banyak. Orang Islamnya, orang Islam, orang yang beriman yang masuk surga tanpa hisab. Yang disebut hisab teh pengadilan, artinya tanpa proses pengadilan di akhirat. Orang kafir dimasukkan neraka tanpa melalui proses pengadilan.
Kalau orang yang beriman, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diadili, tanpa proses pengadilan. Nah, sementara umumnya manusia dihisab, diadili, hasilnya dua. Kemungkinannya hasilnya dua. Apakah selamat dalam arti hasil hisabannya, hasil proses pengadilannya itu langsung ke surga. Ada juga setelah diadili, dihisab, hasilnya harus ke neraka dulu. Jadi tidak otomatis ya semua yang beriman masuk surganya tanpa ke neraka. Nanti juga nih hadis di dalam bab ini menunjukkan demikian. Ya buat apa dihisab kalau hasilnya semua ke surga? Setelah melalui proses pengadilan, ini kan yang munculnya kata hisab atau mizan. Tetap proses pengadilan di akhirat nanti itu Al-Quran yang menyebutnya hisab atau mizan. Kalau hisab artinya hitung-hitungan. Makanya pelajaran di sekolah, di madrasah dulu pelajaran berhitung itu pelajaran hisab. Kemudian untuk menentukan waktu sholat disebutnya ilmu hisab, menghitung. Nah kalau di akhirat nanti dihisab artinya dihitung. Apanya yang dihitung? Yang dihitung itu adalah jumlah amal soleh dan jumlah dosanya. Nah hitung-hitungan. Hasil akhirnya pasti ada kan? Hasil akhirnya seperti apa? Intinya lebih banyak amal solehnya, aman berarti nggak akan ke neraka. Lebih banyak dosanya, ke neraka dulu. Bagaimana kalau berimbang? Allah, kalau berimbang ya draw ya. Amal solehnya 1000, dosanya 1000. Aman berarti karena jumlah dosanya ini terhapus oleh jumlah amal solehnya. Makanya ya itu Al-Quran sebetulnya. Saya hanya menyampaikan ya Al-Quran, hadis Nabi SAW menyampaikan beramal untuk apa? Itu yang Allah sabdakan di surat Hud ayat 114. Yang maknanya di ayat itu adalah semua amal soleh itu akan menghapus dosa. Makanya beramal. Di antaranya ayat yang demikian itu adalah faiza farogta fansob. Jika kamu selesai beramal soleh, maka beramal soleh lagi. Kalau selesai, terus apa? Beramal soleh lagi. Kalau selesai apa? Beramal soleh lagi. Nah istirahatnya kapan? Allah gitu itu mencegah orang. Istirahatnya kapan kalau begitu? Apa nggak capek? Pasti capek. Namanya juga beramal, melakukan sesuatu. Tapi ayat barusan faiza farogta, jika kamu selesai dari suatu amal, fansob, maka bersiap lagi. Untuk apa? Beramal lagi. Beramal lagi. Istirahatnya kapan? Nanti Allah yang mengistirahatkan, jangan kita yang beristirahat. Nanti Allah akan mengistirahatkan. Apakah dengan memberi sakit, sehingga dengan sakit itu kan ya namanya orang sakit kan istirahat, tidak beramal. Kalau Allah yang memberi sakitnya, Allah yang menjamin. Pahala amal yang biasa dilakukan akan tetap diberikan. Kalau kita yang istirahat nih, beramal 1, 2, 3 kali istirahat. Dengan beristirahat itu artinya kan tidak beramal soleh. Jangan harap pahalanya tetap diberikan.
Kurang lebih Allah mengatakan apa maneh tepan eureun gitu kan ya. Kan kamu yang berhenti beramal. Kalau beramal nepi ka cek urang Sunda mah nepi ka ngajoprak tah kakara. Saya bukan tidak bisa beramal, tapi badan saya memang sudah tidak kuat. Jadi ada amal-amal yang tidak bisa dilakukan. Nah itu Allah menjamin pahalanya tetap diberikan. Komong itu manu istirahat weh hayo ari beramalna sekali dua kali pahala yang gede saklieur itu teh. Itunya ayatnya faiza farogta fansob, beramal. Selesai beramal apa? Beramal lagi. Terus beramal lagi. Terus beramal lagi. Pokoknya mah pegang ngajoprak si kurang Sunda mah. Sampai benar-benar tidak berdaya. Bisa jadi karena sakit. Nah, Al-Quran memerintahkan demikian ya, udah seperti di surat Hud ayat 114 ya. Yang intinya ayat tersebut menyebutkan, nah amal soleh ini yang untuk menghapus dosa. Nah prosesnya nanti gitu di akhirat, hisab, hitung-hitungan berapa banyak nih amal solehnya, berapa banyak dosanya. Kalau lebih banyak amal solehnya, sebutnya aman, itu tidak akan ke neraka dulu. Ini tingkatan surga nih, seperti ini nih. Barang siapa beriman kepada Allah, menegakkan sholat, saum di bulan Ramadan, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah sampai di sini tadinya jangan diartikan tidak ke neraka dulu, pasti ke surga. Itu kan orang beriman pasti ke surga. Tapi jangan diartikan, jangan dipahami tidak ke neraka dulu ya. Apa namanya? Nanti tunggu hasil hisabannya. Kalau harus ke neraka dulu, ya ke neraka dulu. Setelah habis masa siksaannya di neraka, baru ke surga. Bener kan? Ke surga. Bukan ininya ini yang barusan gitu ya, Nabi menyabdakan demikian. Itu bukan dengan arti tidak ke neraka dulu. Barang siapa beriman, karena apa namanya tadi yang tidak ke neraka dulu juga ada, yaitu tergantung hasil hisabannya atau mizan. Kalau mizan itu ditimbang, ya ditimbanglah antara amal soleh dengan dosa, mana yang lebih banyak, mana yang lebih berat timbangannya. Hasilnya kurang lebih sama dengan hasil hitung-hitungan tadi. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih berat timbangan amal solehnya, aman berarti tidak akan ke neraka dulu. Ada yang lebih berat timbangan dosanya, mengalahkan amal solehnya, ke neraka dulu. Atau yang seimbang, nah kalau yang seimbang mah nggak akan ke neraka, karena semua dosanya ini sudah terhapus oleh amal solehnya. Itu makna di surat Hud ayat 114, semua amal soleh itu akan menghapus dosa. Kita lanjutkan nih. Ya Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan kedudukan, itulahnya darajat. Di aslinya ya derajat, tingkatan kedudukan. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan, 100 kedudukan yang Allah sediakan. Nah ini garis bawah ini, yang Allah sediakan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Nah itu yang harus ditunjukkan, tunjukkan kesungguhan. Ya Allah yang Allah sediakan bagi yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Ya sungguh-sungguh yang ke surga. Bagi yang bersungguh-sungguh ingin ke surga.
indikasinya orang yang bersungguh-sungguh ingin ke surga itu adalah kembali ke yang tadi, beramal soleh yang banyak. Karena hanya satu cara untuk masuk surga itu, satu caranya hanya satu untuk masuk ke surga itu dengan beramal soleh, tidak ada cara lain. Ya, beramal soleh yang banyak kalau ingin ke surga, artinya demikian ya. Nah, bersungguh-sungguh. Yang Allah ini surga, di dalam surga itu ada 100 tingkatan kedudukan, derajat yang Allah sediakan bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Nah, tambahanlahnya sedikit nih. Jadi jangan seperti ini. Di dalam pikiran lah sebut mungkinnya, dalam pikirannya, dalam hatinya ada keinginan, bahkan besar keinginannya, ada keinginan masuk surga, ya bahkan sangat besar keinginannya sangat besar keinginannya masuk surga, tapi yang dilakukan, yang diamalkan itu urusan keduniaan, diamalkan teh kumaha ieu teh. Banyak yang demikian. Di dalam dirinya itu ada keinginan, bahkan sangat besar keinginannya untuk masuk surga, tapi yang diamalkan urusan keduniaan lagi. Sementara nih tadi saya katakan kan, hanya satu cara kalau ingin masuk surga, beramal soleh. Dan yang disebut beramal soleh itu, amal soleh itu sama dengan ibadah. Orang yang beramal soleh itu ya orang yang beribadah. Orang yang sedang beribadah itu artinya dia sedang melakukan amal soleh. Sementara kalau keduniaan bukan amal soleh. Rihayang ke surga tuh surga teh kakulon gitulah, tuh surga maka ditu atuh kakulon lempang teh rihayang ke surga mah surga aya di kulon, ari hayang ke surga ari lembang kawetan sakumaha ieu teh. Nah, ibarat gitu teh, ingin ke surga tapi yang dilakukan, yang diamalkan itu urusan keduniaan, salah arah. Kalau ingin ke surga beramal soleh, nggak ada yang lain. Nah ini lanjutan lagi nih, ya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk orang yang bersungguh-sungguh. Jarak, nah ini nih ya, jarak antara dua tingkatan surga, teh, jarak antara tingkatan surga nih ya, dari yang pertama sampai yang 100 yang tertinggi, jarak antara dua tingkatan atau jarak antara setiap tingkatan surga itu seperti jarak antara langit dan bumi. Tingkatan surga yang paling rendah kita sebut tingkat 1 lah gitunya, karena kan ada 100, berarti tingkatan yang tingginya tingkat 100. Makanya tadi saya katakan si A misalnya masuk surga tingkat 65, si B tingkat 37, si C tingkat 2. Nah, ini membedakan apa? Nih, jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan surga berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Langit dengan bumi itu jaraknya berapa jauh? Karena ini jaraknya tiap antara satu tingkatan surga dengan tingkatan surga berikutnya gitulah. Itu sejauh jarak langit dan bumi. Nah, jarak langit dan bumi sejauh apa? Di hadis riwayat At-Tirmidzi kalau nggak salahnya ada yang menerangkan jarak antara bumi ini, dunia, dengan langit, lapisan langit pertama. Langit kan ada 7 lapis langit. Dan jarak bumi dengan langit lapisan pertama, langit yang paling dekat jaraknya ke bumi, itu sejauh 500 tahun perjalanan. Anggaplah jalan kaki lah.
Coba kita kalau berjalan kaki 500 tahun. Kalau 1 jam dari kira-kira berapa jauh? Ya berjalan 1 jam. Kan ada jarak berarti yang ditempuh. Kalau 24 jam. Kalau berjalan tanpa henti seminggu. Kan semakin jauh jaraknya. Nah kalau ingin tahu, berjalanlah selama 500 tahun. Nepi gersok ke langit. Berjalanlah. Kalau berjalan 1 jam. Kalau dari sini ke timur misalnya. Ya, berjalan 1 jam. Dari sini sampai mana? Ya nepilah ke Bundaran Cibiru misalnya. Tak itu 1 jam teh. Kalau 12 jam, kalau 24 jam, kalau seminggu, kalau sebulan. Cobaan berjalan selama 500 tahun. Tah bakal nepi ke langit. Gak kebayang artinya ya jaraknya bumi. Nah kemudian dari lapisan langit yang pertama tadi ke lapisan langit kedua. Jaraknya sama sejauh perjalanan 500 tahun. Seperti itu jarak setiap lapisan langit. Di atas 7 lapis langit itu ada samudra. Di atas 7 lapis langit itu ada samudra. Samudra teh laut. Kedalamannya artinya kan ada jarak dari dasar ke permukaan. Itu sejauh jaraknya 500 tahun perjalanan. Di atas samudra itu ada 8 malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk memegang aras. Kayak geranya hadisna ye, no ye. Alah, mana ye? No mana tuh hadis itu kecatat ya. Di atas 7 samudra itu ada aras. Aras. Ada malaikat. Malaikat 8 jumlahnya. Yang itulah yang memegang, yang menjaga aras. Jarak dari tumit, ini malaikatnya nih. Jarak dari tumit ke lututnya itu 500 tahun perjalanan. Malaikatnya nih segede gitu. Sebesar itu malaikatnya. Jarak dari bahu ke telinga saja nih malaikat yang menjaga aras itu dari bahu ke telinganya itu sejauh 70 tahun perjalanan. Nah di atas malaikat itu aras, disitulah Allah berada, disitulah Allah bersemayam malah sebutannya apalah. Nah sehingga gitu setiap jarak setiap tingkatan surga yaitu sejauh jarak antara langit dan bumi. Untuk itu bila kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Di mana surga Firdaus itulah surga yang paling tinggi, yang paling nikmat tentunya, yang paling megah, fasilitasnya paling lah segalanya dibandingkan dengan tingkatan surga yang di bawahnya. Ini Rasulullah sudah memerintahkan demikian. Jika kamu minta kepada Allah, minta surga yang tertinggi. Jadi jangan sekali-kali mengatakan wios di lupang handap lagi asal di surga. Aduh, nah meni menta nupang butut nu alus atuh menta mah. Jika kamu minta kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling tinggi, yang terbaik tuh surga yang tingkatan paling tinggi yang terbaik. Nah, pernah diperlihatkan kepadaku bahwa di atas surga Firdaus itu singgasananya Allah. Arastea. Ini kan surga tertinggi. Sehingga di atas surga Firdaus itu nggak ada surga lain. Ini yang tertinggi. Maka di atas surga Firdaus itu adalah aras, tempat tinggal Allah.
Berarti hanya mereka yang di surga Firdaus ini yang bisa melihat arasy. Karena kalau surga di bawahnya terhalang oleh surga tingkatan di atasnya. Makanya masuknya surga Firdaus. Jangan yang di bawah. Nanti gak bisa lihat arasy. Jadi ini Rasulullah sudah memerintahkan, artinya jangan tanggung-tanggung. Kalau minta kepada Allah, minta surga Firdaus. Pernah diperlihatkan kepadaku surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu adalah singgah sananya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah. Dari surga Firdaus itulah, dari tingkat surga tertinggi itulah mengalirnya atau mata air semua sungai yang mengalir di tingkatan surga. Ya, kalau air kan ke bawah, anggaplah pasti ya. Mata air nih, semua sungai yang ada di surga itu di surga Firdaus. Jadi penghuni surga Firdaus itu yang paling awal, yang paling dulu merasakan nikmatnya sungai-sungai di surga. Lu dihandap pengacakan terus diwajayan kudu di laluhur kamal. Mana mata kuning di luhur nih surga Firdaus yang paling tinggi. Tuh kan terus ini ya. Ini hadis barusannya jelas menunjukkan surga itu tingkatannya banyak. Kenapa ada tingkatan-tingkatan seperti itu? Kenapa ada orang yang masuk surga tadinya di tingkat sekian, terus kemudian tingkat sekian di bawahnya, sekian di bawahnya. Nah, yang membedakan itu apanya? Sementara ini kan surga itu untuk orang yang beriman. Artinya semuanya beriman. Tapi masuk surganya beda tingkatannya. Nah, ini judulnya demikian nih, babu tafaduli ahlil imani fil a'mal. Ya, bab lebih utama, lebih baik, lebih bagus, lebih mulia gitulah ya. Lebih utama, lebih mulia, lebih bagus, lebih baiknya seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya. Fil amal, yaitu pada amalnya. Ini nih yang akan membedakan, yaitu amal. Amal soleh tentunya tadinya, yaitu amal solehnya. Itu nanti yang akan membedakan seseorang hingga masuk surga tingkatan mana tergantung amalnya, karena surga itu ada 100 tingkatannya. Nah, yang tertinggi tadi kan surga Firdaus, tidak ada lagi tingkatan surga di atasnya. Di hadis lain ya yang menerangkan surga Firdaus, Rasulullah itu surga Firdaus itu untuk para nabi. Iya, pasti kalau para nabi diberi balasan oleh Allah yang tertinggi, surga Firdaus. Rasulullah itu untuk para nabi, iya juga. Nah, ternyata Rasulullah SAW-nya mengadakan juga untuk orang-orang yang beriman. Tapi kan tentunya orang beriman yang pantas masuk surga Firdaus. Gak semuanya pantas masuk surga Firdaus. Nah, kita baca dulu nih hadisnya nih. Ini nih menunjukkan nih, ada orang yang seperti ini ternyata pasti nih, karena ini Rasulullah sudah menerangkan seperti ini benar, pasti kejadian. Nah, hadisnya nih ya, ada dua nanti nih hadisnya nih. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Nah, sambil ini ya, sambil kita langsung terjemah saja nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Ya, dia ini sahabat nih yang mengisahkan hadis ini.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nah, coba perhatikan nih ini ya, ini sabda nabinya nih, hadis di dalam hadis ini. Yadkhulu ahlul jannati al jannata. Penghuni surga akan masuk surga. Yadkhulu ahlul jannati al jannata. Ya, penghuni surga akan masuk surga. Wa ahlun nari an-naro, dan penghuni neraka ya akan masuk neraka. Selesailah gitulahnya, anggap nih selesai nih segala proses di akhirat nanti seperti ini hasilnya. Artinya orang yang harus masuk surga pasti masuk surga. Orang yang harus masuk neraka pasti masuk neraka. Selesailah gitunya proses pengadilannya. Setelah selesai proses pengadilannya, ya inilah yang terjadi. Yang harus masuk surga dimasukkan ke surga, yang harus masuk neraka dimasukkan neraka. Nah, kemudian summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana min fi qalbihi misqalu habatin min khordalin min iman. Keluarkanlah. Dari mana lagi itu? Dari mana? Dikeluarkan dari mana? Dari dalam. Kalau dikeluarkan asalnya di dalam, berarti keluarkanlah. Nih Allah berfirman, Allah memerintahkan, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habatin min khordalin min iman. Keluarkanlah dari neraka. Berarti kan kita lanjutkan nih. Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar debu. Khordal itu kalau di penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, khordal itu adalah benda yang paling kecil. Tidak ada lagi yang lebih kecil dari ini nih. Artinya sekecil apapun gitulah, mana yang demikian ya. Keluarkan dari dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sekecil apapun. Kalau kita menyebutnya bahkan sebesar debu, sebesar atom lah mungkin gitunya. Ada nih iman di dalam hatinya sebesar itu. Keluarkan dari dalam neraka. Nah, di dalam hadis lain, orang yang seperti ini adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Setelah orang ini keluar, ini terakhirnya orang terakhir, maka di neraka itu hanya orang-orang yang abadi. Tidak akan ada lagi yang dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, orang seperti inilah yang menjadi penghuni neraka paling lama sebelum akhirnya dia dikeluarkan. Inilah yang paling lama, yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya. Sebelum dikeluarkan, dia berapa lama di nerakanya? Alah, hampir abadi gitu, hampir saja abadi di nerakanya. Karena imannya hanya sebesar debu, paling lama di nerakanya nih. Jadi hadis lainnya tentang orang yang seperti ini adalah orang terakhir nih yang dikeluarkan dari dalam neraka. Setelah orang ini keluar, nah di neraka berarti hanya ada orang-orang yang abadi, tidak akan ada yang keluar lagi. Dan neraka itu apabila orang terakhirnya sudah dikeluarkan, maka neraka akan ditutup karena tidak akan ada yang keluar. Jadi presto lah kadituna mah. Karena nggak akan ada lagi yang dikeluarkan, ya neraka itu ditutup.
Nah akhirnya orang ini ke surga juga. Ya orang yang terakhirnya dikeluarkan dari neraka akhirnya ya ke surga juga. Kalau dikeluarkan neraka terus kemana? Ke surga. Nah ini yang di awalnya setiap kali setiap pertemuan ya tentang kitabul iman itu ini yang saya sampaikan. Iman ini hal paling mendasar bagi manusia. Iman ini nanti imanlah yang akan memisahkan, membedakan dan memisahkan manusia. Apakah menjadi penghuni neraka dan abadi di dalamnya, yaitu mereka manusia-manusia yang tidak beriman. Sementara satu kelompok lagi adalah orang-orang yang abadi di surga. Mereka adalah orang yang beriman. Termasuk yang disebut di hadis ini, termasuk orang yang imannya paling rendah, imannya paling sedikit, imannya hanya sebesar atom, tetap saja dia ada iman. Akhirnya masuk surga juga. Kalau sudah di surga ya abadi, nggak akan pindah lagi. Nggak akan ada yang dikembalikan lagi ke neraka. Nggak akan ada. Kalau sudah di surga sudah abadi di surga berarti. Nah hanya kan tidak otomatis lah sebut. Tidak otomatis kalau beriman masuk surga. Nah tadi saya katakan ini jangan dipahami tidak ke neraka dulu. Di hadis tadi kan menyebutkan barang siapa beriman kepada Allah, menegakkan sholat, saum pada bulan Ramadan, pasti masuk surga. Nah jangan diartikan tidak ke neraka dulu, karena apakah ke neraka dulu atau tidak tergantung dari hasil hisabannya nanti. Kalau lebih banyak amal solehnya, pasti tidak akan ke neraka dulu. Kalau lebih banyak dosanya, harus ke neraka dulu. Nah bahkan ini paling lama di nerakanya karena orang ini tidak punya apapun kecuali iman yang sebesar atom itu di dalam hatinya. Nggak ada lagi, dia nggak punya apa-apa lagi. Setelah dikeluarkan dari neraka, hampir kaliwat meureun ieu ge hampir we kaliwat suka teh geus moal aya deui nu dikeluarkeun geus hideung atuh tutung. Ini Allah memerintahkan kepada malaikat, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Jadi berangsurnya, ya berangsurlah. Berangsur teh beda-bedanya, bukan sekaligus semuanya. Karena neraka juga ada tingkatannya. Masuk neraka pun sama, tergantung jumlah dosanya. Misalnya, kalau orang yang memiliki dosa 1000, nggak akan sama dengan orang yang memiliki dosa 5000 misalnya. Ya beda pasti. Yang dosanya 1000 ya lebih cepat keluarnya karena dosanya lebih sedikit. Kurang lebih demikianlahnya gambarannya. Kalau neraka tingkatannya ada 7. Kalau surga tadi 100, neraka itu ada 7 tingkatannya. Nah yang paling dalam itu neraka jahanam. Ya yang paling dalamnya dari semua tingkatan surga yang nah kalau neraka jahanam itu paling dalam karena bentuknya kalau surga tadi kan tingkatannya ke atas makin tinggi makin nikmat. Kalau surga makin dalam makin berat berarti. Nah yang paling dalam neraka jahanam, nah itu siksaannya paling berat. Kalau sudah disebut neraka jahanam paling berat berarti siksaannya. Nah ini orang terakhir di hadis lain tadi ya disebutkan ini orang terakhir. Kemudian pada akhirnya masuk surga, ke surga anak harese teh. Setelah keluar dari dalam neraka teh itu langsung ke surga, enggak. Ada apa namanya? Ada liku-likunya lah gitunya. Keluarkan dari dalam neraka, nah ada liku-likunya sebelum akhirnya masuk surga. Kita lanjutkan lagi nih hadis ini. Fayukhrajuna minha.
Kemudian orang, bukan hanya satu orang, keluarkan dari dalam neraka. Tapi tadi perintahnya demikian ya, keluarkan dari dalam neraka. Ini Allah memerintahkan kepada para malaikat, tentunya penjaganya. Karena neraka ada penjaganya, surga juga ada penjaganya, malaikat semuanya. Kalau kepala satgas, kepala satgas malaikat neraka, malaikat Malik, ini pemimpin seluruh malaikat penjaga neraka itu malaikat Malik. Banyak jumlahnya malaikatnya, entah berapa lah, jutaan, mungkin ribuan atau miliaran. Banyaknya, bukan hanya satu dua orang, bukan hanya satu dua malaikat. Kalau malaikat pemimpin malaikat penjaga surga itu malaikat Ridwan namanya. Banyak juga penjaganya surga di tingkatan surga. Nah, tadinya Allah memerintahkan kepada para malaikat yang menjaga neraka, keluarkan. Hingga yang terakhir adalah yang seperti ini, yaitu orang yang di dalam hatinya memiliki iman meskipun sebesar debu. Paur nepikeun hadis kieu teh. Tenang we geuning asal aya iman mah ka surga. Nya ka surga bukan ka neraka heula sanggup teh. Mau masuk neraka kan tadi di bab sebelumnya ya. Harus tertanam kebencian yang sangat besar kalau masuk neraka ya. Kebencian yang sangat besar, rasa ngeri yang luar biasa gitulah kalau nyebut neraka, apalagi kalau harus dimasukkan dalam neraka. Nah, kemudian kan kebetulan baru kemarin sihnya ini hadis yang memerintahkan seperti ini, menerangkan bukan memerintahkan. Ada perintahnya sih di hadis ini nih ya. Setiap orang tidak ada satu orang pun manusia nih, tidak ada satu mamin nafsin, mamin ahadin kalau nggak salah, tidak ada satu orang pun manusia kecuali nanti di akhirat itu akan sayukallimuhu rabbuhu. Semua manusia tanpa kecuali ini, semua manusia akan didudukkan di satu tempat. Ini di akhirat nih ya. Semua manusia, setiap diri, setiap individu, dan satu persatu, malah ngabring. Bukan dua orang, tiga orang, atau per kelompok, enggak. Nih benar-benar satu persatu nih. Setiap diri, setiap orang akan didudukkan di satu tempat, lalu diajak bicara oleh Allah secara langsung tanpa penerjemah. Dan orang yang didudukkan di tempat tersebut, dia melihat ke sebelah kanannya, dan ketika melihat ke sebelah kanan tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Melihat ke sebelah kirinya tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Melihat ke depan, persis dalam hadisnya itu, neraka itu persis di depan wajahnya. Ini akan terjadinya, ini akan dialami ini semua orang. Nah, maka lanjutannya Rasulullah memerintahkan ittaqun nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Walau bisyikit tamrotin, meskipun hanya dengan bersodakoh setengah butir kurma. Artinya ini kan amal yang sangat kecil, sodakoh hanya setengah butir kurma. Tapi kalau itu, makanya ini yang tadi karena sodakoh setengah butir kurma itu kebaikan bukan? Itu amal soleh bukan? Lakukan berarti. Ya itulah cara menyelamatkan diri dari neraka dan masuk surga. Ya, cara menyelamatkan diri dari neraka dan masuk surga beramal soleh.
sekecil apapun. Ya meskipun hanya dengan sodakoh setengah butir kurma, itu kan setengah butir kurma apa artinya? Ya tapi kalau itu ada, itu kesempatannya yang ada di hadapannya itu adalah amal yang seperti itu, ya lakukan berarti. Yang tadinya makanya beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh, capek tuh iraha eureun nyangke kalau bener ngajoprak eureun kakara. Jadi jangan baru satu kali, satu dua macam beramal soleh, istirahat pang sabarah jam, ulina nulila mah atuh kumaha ka surga hari kitu mah. Apa mau seperti ini? Dah ya Allah begitu ya. Apa mau seperti ini? Jadi orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, berapa lama di nerakanya? Hampir abadi lah anggap gitu. Kalau mereka orang kafir abadi, nih yang terakhir hampir abadi. Satu hari di nerakanya saja 1000 tahun. Yang kita tahu 1000 tahun berapa lama? Ya kita bayangkan lah 1000 tahun. Ya setahun gitu kan ya, 10 tahun, 100 tahun, tak sakitu lama nate 1000 tahun. Oh segitu tah lama nate. Satu hari cenah teh di neraka mah. Satu hari sakitu nanti. Jadi kalau di nerakanya setahun, alah setahun ya kalikeun we satu harinya 1000 hari. Sebetulnya kita bisa bayangkan seberapa lama nih, berapa lama gitunya, lamanya itu selama apa nih orang yang hanya punya iman sebesar debu. Hampir abadi lah gitu, hampir saja abadi ini. Dan tidak ada lagi hal lainnya untuk orang yang terakhir ini ya, dia tidak memiliki apa-apa lagi selain iman yang hanya sebesar debu di dalam hatinya. Sakit tuge berartinya sakit tuge oleh Allah dihargai. Karena ada iman meskipun hanya sebesar debu, dihargai oleh Allah, diberi balasan, surga balasannya. Kalau orang kafir nggak ada. Kalau bagi orang kafir kan nggak ada dari Allah, makanya orang kafir masuk neraka dan abadi. Nggak ada yang apa namanya ya, dari orang kafir itu tidak ada yang pantas untuk diberi balasan kebaikan dari Allah, nggak ada. Tapi kalau iman meskipun hanya sebesar atom atau lebih kecil lagi lah pokoknya, tetap oleh Allah dihargai. Jadi hargainya dengan seperti ini nih, dihargai oleh Allahnya, dikeluarkan dari dalam neraka dan akhirnya masuk surga. Dan surganya itu surga yang ini orang terakhirnya, surganya surga yang paling rendah. Orang lain di surga tingkat mana gitu ya. Ini orang yang terakhir masuk surganya, surga yang paling rendah. Seperti apa surganya? Nah di dalam hadis lain ya tentang orang yang terakhir ini, tadi kan ya mau masuk surganya juga tidak langsung dikeluarkan dari dalam neraka masuk ke surga, berliku masuknya juga. Surganya itu 10 kali luasnya dunia. Itu yang paling rendah. Keindahannya ya 10 kali lah lebih indah dari dunia. Istananya 10 kali lebih indah, lebih luas, lebih megah dari istana yang paling indah, yang paling luas, yang paling megah di dunia. Itu surga yang paling rendah. Dan sebelum masuk surga, orang ini diberi tanda
dicap. Eta nu moal genah mah dicap, dicirian, dina punukna teh distempel. Nah, eta made in Brebes. Emang nogasin made in Brebes. Capna teh mantan, namun cek orang mah mantan penghuni neraka. Aya capan di tak mau nggak seperti dicap tadi cirian. Belum selesai di hadis ini sudah 21 Tapi kita ke yang pokok dulu nih. Yang pokok adalah yang pokok di sini ini judulnya lebih utamanya seorang mukmin persisnya ya. Lebih utamanya seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya itu adalah pada amalnya. Karena kalau iman kan nggak terlihat kan, iman ada di dalam hati. Kita tidak bisa menilai kadar keimanan seseorang yang ada di dalam hatinya, tapi kita bisa melihat seperti yang dimunculkan oleh Imam Bukhari ini. Lebih utamanya bukan berarti bukan dengan gelarnya, bukan dengan sebutannya. Itulahnya bukan dengan gelarnya, sebutannya, jabatannya, status sosialnya, bukan. Amal. Yang lebih baik, lebih tinggi, lebih utamanya seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya itu adalah dengan amalnya. Jadi ulah pesimis, Ustad, sebutan unggul, sebutan tingali amalna. Ya gitulah ini ya sebutan lah kiai ajangan dan sebagainya lah. Jangan takut bersaing dengan mereka. Ya karena lebih utama itu dengan amal, bukan dengan tadilah saya jabatan kah, status sosial kah, apalah. Bukan itunya yang menentukan seorang mukmin lebih utama dari mukmin lainnya adalah dengan amalnya. Makanya yang tadi beramalah sebanyak-banyaknya, beramal. Itu yang akan menyebabkan seseorang lebih utama dari mukmin lainnya. Itulah yang akan menyebabkan seseorang nanti di surganya akan menjadi penghuni surga yang tinggi, mengalahkan mukmin lainnya dengan amalnya.